Bai Sixiong yang tingginya 1,93 meter itu tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya setelah wajahnya terpukul. Malah dia menggigil mendengar suara dari luar dan terlihat sangat patuh. Demikian juga anggota tim basket yang lain semuanya terlihat gugup. Dengan kepala terunduk, mereka diam-diam keluar dari restoran. Setiap orang dari mereka ditepak belakang kepalanya oleh pria yang menunggu di pintu. Dia memukul Bai Sixiong dengan kekuatan yang lebih besar dan membuatnya tersandung beberapa langkah ke depan. Namun, Bai Sixiong yang setinggi 1,93 meter itu tidak berani mengeluarkan keluhan sepatah kata pun. Melihat tubuh yang luar biasa dan besar berdiri di pintu, Hao Ren dan teman-temannya tidak tahan tapi bertanya-tanya tentang kekuatan hebat pria itu. Terutama karena dia dapat mengendalikan kelompok pria-pria besar dalam tim basket ini. Bawapan kalian kembali berlatih. Dengan teriakan lain, pria misterius itu menggiring anggota tim basket ke universitas, memberikan orang-orang di restoran untuk melihat punggung kekarnya yang luar biasa. Pria itu bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Bai Sixiong. Dia pastilah Xie Wanjun, kapten tim basket. Hanya dia yang mampu mengontrol pria-pria dalam tim basket itu. Yurong, yang akrab dengan situasi sekolah, berkata. Dari permulaan sampai akhir kejadian itu, Hao Ren tidak pernah mendapat kesempatan melihat sekilas wajah Xie Wanjun. Pria ini lebih tinggi dari pintu saat dia berdiri di luar, dan Hao Ren hanya melihat sekilas punggungnya saat dia pergi. Baik. Mari kembali makan. Hao Ren menjernihkan kepalanya dan memanggil yang lain. Dengan senyum canggung di wajahnya, Xie Yujia mengikuti usahanya. Namun, semangat mereka berkurang karena gangguan itu. Kemenanganmu atas Huang Sujie memalukannya. Teman-temannya mungkin akan membuat lebih banyak masalah bagimu. Hati-hati. Pada keheningan Hao Ren, Xie Yujia melanjutkan, tapi kau jangan khawatir. Paling-paling, mereka akan melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku tidak khawatir. Mereka membuat masalah tanpa alasan. Dan bukan pertama kali senior merudung junior di sekolah. Mereka mengambil lapangan basket dari Zhao Jiai dan teman-temannya, dan dia telah menunggu untuk memanggil teman-temannya untuk berkelahi dengan mereka, kata Hao Ren. Xie Yujia menghela nafas, kau sebaiknya tidak berkelahi, kalau tidak sekolah akan menghukummu. Dia berpikir untuk berbicara dengan kakak laki-lakinya dan memintanya memperkuat kontrolnya pada para pria di tim basket. Namun, dia tahu hal itu tidak ada gunanya karena tidak dapat menghilangkan perundungan di sekolah karena hal itu hampir menjadi bagian dari normal di sekolah. Selain itu, Huang Sujie, anak wakil wali kota, mendirikan klub panjat tebing yang terkenal dan dekat dengan klub-klub olahraga lainnya di sekolah. Dia terutama dekat dengan pemain-pemain tim basket, yang merupakan pria-pria tangguh tanpa bandingan di sekolah. Tim basket Universitas Lautan Timur terkenal di seluruh negeri dan juara tahun lalu dari National College League, membawa kehormatan yang luar biasa pada Universitas Lautan Timur. Itulah mengapa sekolah sangat menghargai mereka meskipun prestasi akademik mereka buruk. Mereka berjaya di atas semua siswa biasa dalam hal kekuatan dan yang lebih penting, mereka memiliki sekolah di belakang mereka sepanjang mereka tidak melakukan hal yang keterlaluan. Karena dia berhubungan dekat dengan mereka, Huang Sujie dapat melakukan hampir apa saja yang dia inginkan. Bagaimanapun juga,
Hao Ren mempermalukan Huang Sujie dengan memenangkan pertandingan dan hal ini akan membuat masalah untuknya. Xie Yujia sedikit khawatir akan hal ini. Sementara Xie Yujia terganggu dengan semua masalah ini, Hao Ren sedang memikirkan hal yang lain. Dia tidak terlalu memikirkan balas dendam Huang Sujie, meskipun dia anak wakil wali kota. Yang mengganggunya adalah kebencian yang mendalam antara yang disebut siswa selebritas dan siswa biasa di tahun junior. Zhao Jiai dan teman-temannya berulang kali diusir dari lapangan bola basket oleh anggota klub panjat tebing dan beberapa pemain tim basket. Ini hanya satu contoh perundungan yang terjadi di kampus. Jika situasi ini berlanjut, pertarungan besar akan terjadi cepat atau lambat. Jika pertarungan itu terjadi, tidak ada yang menjadi pemenang, terutama yang lemah seperti Zhao Jiai. Hao Ren tahu Zhao Jiai telah menghubungi teman-temannya dan siap untuk berkelahi dengan senior-senior dari klub panjat tebing dan tim basket jika mereka terus melakukan perundungan. Hao Ren bertanya-tanya apakah ini waktu baginya untuk mengeluarkan kartu looking dan mengadakan percakapan yang menyenangkan dengan wakil kepala sekolah universitas itu. Pesta itu berakhir dengan semangat yang rendah setengah jam kemudian. Zhao Jiai kembali ke asrama dengan suasana hati yang buruk. Jika Hao Ren tidak membujuknya, dia pasti sudah memanggil teman-temannya untuk mengejar para pria itu malam ini. Ren, jika mereka berani membuat masalah, hubungiku. Zhao Jiai menepuk dadanya dan berkata. Hao Ren tersenyum dan menjawab, aku akan baik-baik saja. Mereka hanya besar omong. Mereka tidak akan melakukan hal yang serius. Di asrama ini, Zhao Jiai adalah si kakak. Zhao Jiai memiliki banyak teman dari semua golongan, jadi dia merasa dia harus menjaga teman-teman sekamarnya. Namun, dia tidak akan pernah mengira Hao Ren memiliki wakil presiden looking di belakangnya. Bahkan, di dalam, yang disebut suku naga, looking harus menghormati Hao Ren dan memanggilnya Fuma 1. Bahkan tanpa looking di belakangnya, Hao Ren tidak takut pada Huang Sujie. Dia selalu berusaha tidak menonjol karena dia tidak suka menarik perhatian pada dirinya, tetapi dia tidak takut akan masalah. Hari yang penuh kejadian berakhir. Keesokan harinya, semua kembali ke normal di sekolah sementara beberapa orang masih membicarakan apa yang terjadi hari kemarin. Di kelas, Hao Ren membenamkan dirinya mempersiapkan latihan pertanyaan Inggris SMP. Mengetahui Hao Ren memberikan pendampingan pada gadis kecil itu di sore hari, Yo Liren meninggalkannya sendiri. Kejayaan pemenang lari jarak jauh sekarang hanyalah tinggal ingatan saja. Hao Ren meletakkan uang hadiah 1,000 yuan ke dalam kotak dana bersama ruang asrama. Uang itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan hiburan akan datang ruang 302. Bagi Hao Ren, orang-orang yang sok penting itu hanya peduli hal yang membuat sombong dan jeritan para gadis. Dia melakukan yang terbaik dalam pertandingan karena dia memasukkan namanya ke dalamnya dan ingin membalas dukungan Xie Yujia. Langit berubah menjadi gelap di sore hari. Hao Ren menaiki bis 767 dan tiba di rumah Zhao Yanzi, sebuah rumah 2 tingkat. Untuk alasan yang tidak diketahui, setelah memakan makanan yang dimasak Ibu Zi, mulut Hao Ren akan berair setiap kali dia dalam perjalanan ke rumah Zi untuk membimbingnya. Karena kemarin hari Senin dia tidak mendampingi Zhao Yanzi, dia tiba-tiba disambar oleh keinginan besar untuk hidangan lezat yang dimasak Zhao Hongyu saat dia berdiri di pintu. Dengan kertas di tangan, Hao Ren menekan bel pintu.
Tiba-tiba guntur bergema di langit, dan badai datang dengan segera. Hujan lebat mulai turun. Berdiri di pintu, dalam sekejap mata Hauren hampir basah kuyup. "Ayo, segera masuk," mendengar bel pintu berdering, Zhao Hongyu bergegas menjawabnya. Melihat Hauren basah kuyup karena hujan, dia segera menariknya masuk. Bum, bum. Dengan rentetan suara guntur yang lain, kilatan kilat yang menyambar-nyambar melintasi angkasa di luar jendela. Tidak lama, gedung-gedung tinggi di kejauhan dilanda hujan lebat. Hauren meletakkan kertasnya sambil menggoyangkan kepalanya untuk menyingkirkan air di rambutnya. Zhao Hongyu memberinya handuk putih dan memberitahukan dengan suara ringan, "Kau bisa menginap di sini malam ini. Hari ini, Tetua San bertanggung jawab untuk hujan ini dan hujan ini akan bertahan sepanjang malam." Baru saja Hauren berjuang untuk menjawab, suara gagang pintu diputar mengganggunya. Itu adalah Zhao Guang membawa Zhao Yanzi pulang. Mereka tidak basah sama sekali karena mereka berada di dalam mobil. Meskipun Zhao Guang terlihat seperti seorang ayah yang galak, dia menunjukkan betapa besar dia mencintai anak perempuannya dengan menjemputnya sendiri ke sekolah saat hujan walaupun dia orang yang sibuk. Zhao Hongyu berjalan menghampiri setelah suaminya masuk. "Karena ada badai hari ini, aku pikir Ren sebaiknya menginap di sini daripada kembali dalam hujan," katanya. "Baik, sepertinya itu hujan Tetua San, jadi kemungkinan akan bertahan sepanjang malam. Bahkan akan sulit mengantarkannya kembali. Paling baik baginya untuk tinggal di sini." Zhao Guang mengangguk tanpa ragu-ragu. Hauren terlalu malu untuk mengungkapkan pendapatnya setelah keduanya menyuruhnya untuk menginap. Dia tidak mau bersikeras untuk pergi saat mereka berdua begitu gigih untuk menahannya di sini. Zhao Guang pasti akan mengantarnya jika dia memaksa. Namun, Hauren tidak mau menimbulkan masalah baginya di malam yang penuh badai seperti ini. Zhao Hongyu tersenyum ramah saat dia melihat tidak ada bantahan dari Hauren. "Baiklah, pertama-tama mari makan malam dulu karena makan malam sudah siap. Zhao Guang, ambilkan beberapa baju kering untuk Ren. Dia basah kuyup saat dalam perjalanan ke sini untuk mentutor Zi. Dan cuci tanganmu, Zi," katanya. "Baik." Zhao Guang mengangguk dengan tenang dan naik ke atas untuk mengambil beberapa baju. Zhao Yanzi menatap Hauren dengan enggan dari tempat dia berdiri seolah-olah dia tidak senang wilayahnya dimasuki. Dia masih tidak terbiasa dengan kenyataan orang tuanya memperlakukan Hauren sebagai bagian dari keluarga. Dia masih dapat menahannya saat mereka membawanya di perjalanan keluarga, tetapi sekarang menahannya semalam. Siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi nanti? Gadis-gadis kecil agak teritorial pada usia ini, mereka bahkan menarik garis pada meja bersama di sekolah untuk menandai wilayah mereka. Hauren sepenuhnya mengabaikan tatapan Zi. Dia tidak pernah menganggapnya tunangannya. Di sisi lain, dia hanya berharap nilai bahasa Inggris Zhao Yanzi meningkat. Jika itu terjadi, dia tidak akan mengecewakan orang tua Zhao Yanzi yang telah memperlakukannya dengan begitu baik. Tidak lama, Zhao Guang berjalan turun dengan satu set piyama abu-abu kotak-kotak dan menyerahkannya ke Hauren. "Ayo lepaskanlah jaket basahmu dulu," katanya. "Terima kasih." Hauren mengambil piyama itu dan memakainya setelah melepaskan jaketnya. Piyama itu sedikit besar untuk Hauren, tetapi entah bagaimana cocok.
Keempatnya mencuci tangan mereka dan duduk untuk makan malam. Hao Ren melupakan semua hal yang tak menyenangkan saat dia melihat hidangan yang lezat di meja. Mengingat kembali, sudah beberapa hari semenjak Hao Ren menikmati masakan Zhao Hongyu. Betapa beruntungnya Zhao Yanzi memiliki seorang ibu yang luar biasa yang mencintai, peduli, pintar dan cantik, pikirnya. Ren, sudahkah Zi menunjukkan kemajuan di tes bahasa Inggrisnya akhir-akhir ini? Zhao Hongyu tiba-tiba bertanya tentang pekerjaan sekolah Zhao Yanzi sementara mereka makan malam. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan cemas saat dia mendengar pertanyaan itu. Ada beberapa kemajuan. Kelihatannya dia lebih baik daripada sebelumnya. Hao Ren tidak menjawab dengan jelas. Kenyataannya, hanya Zhao Yanzi sendiri yang tahu betapa buruk bahasa Inggrisnya. Pelan-pelan. Sudahkah dia melakukan dengan baik di sekolah? Zhao Hongyu melanjutkan bertanya. Hao Ren tertegun sejenak karena dia berpikir Zhao Hongyu bertanya mengenai saat Zhao Yanzi membolos. Dia berusaha memikirkan jawaban yang masuk akal tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhao Yanzi berusaha sebaik-baiknya untuk mengirimkan isyarat. Dia menggenggam sumpitnya keras-keras dan mengerutkan bibirnya, memberi Hao Ren tatapan yang mengancam. Oh, maksudku, apa kau pikir Zhao Yanzi berusaha lebih keras belajar bahasa Inggris? Zhao Hongyu menambahkan. Hao Ren melihat ke arah Zhao Hongyu saat dia menyadari mereka belum tahu Zhao Yanzi membolos. Dia merasa lega dan berkata, poin pengetahuannya telah meningkat. Dia mungkin lebih memperhatikan di kelas. Itu bagus, Zhao Hongyu mengangguk dengan tersenyum. Zhao Yanzi diam-diam menghembuskan nafas karena dia berpikir Hao Ren akan mengadukannya. Akan tetapi, Zhao Guang menangkap semua ekspresinya. Dia meneruskan makan tanpa ikut campur dalam percakapan mereka. Bukan saja bahasa Inggrisnya, tapi pelajarannya yang lain juga tidak begitu baik, Zhao Hongyu berkata setelah beberapa saat. Pertengahan semester beberapa hari lagi. Aku berharap nilai-nilainya membaik saat itu. Jadi, kalau tidak merepotkan, bisakah kau membimbingnya di mata pelajaran yang lain juga? Hao Ren tentu saja tidak dapat menolak permintaan ibu mertuanya. Dia mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan mengusahakan yang terbaik." Inggris adalah mata pelajarannya yang terlemah. Kau tidak perlu membimbingnya secara khusus di pelajaran yang lain. Apakah tidak apa-apa jika dia mendatangimu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia kerjakan? Zhao Hongyu bertanya dengan lembut. Tidak masalah. Hao Ren berkata. Meskipun dia terjebak dengan tunangan kecil yang menyebalkan, dia tidak bisa mengeluh mempunyai ibu mertua yang sangat pengertian. Kami mencintai segala hal tentang Zi. Hanya sikapnya terhadap pelajaran yang mengganggu kami. Nilai-nilainya selalu salah satu yang terburuk di kelasnya, dan kami selalu malu saat menghadiri pertemuan orang tua guru, katanya. Jadi itulah sebabnya. Zhao Hongyu tidak mau dipermalukan sebagai seorang orang tua. Bahkan untuk Zhao Hongyu yang menawan, sulit baginya untuk bangga pada anak perempuannya saat nilai-nilai Zi buruk, pikir Hao Ren. Hehe, bahkan suku naga menderita sama seperti orang tua lain di dunia. Wajah kecil Zi bersemu. Bibirnya cemberut saat dia berusaha membela dirinya. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Kecuali nilai P1-nya yang sangat baik,
Dia termasuk di antara murid-murid yang memiliki nilai terburuk. Maaf merepotkan, Zhao Hongyu meminta maaf dengan lembut saat dia menyadari dia telah meminta banyak dari Hao Ren. Tidak apa-apa, Hao Ren tertawa. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membimbing Zhao Yanzi hanya demi Zhao Hongyu. Musik klasik yang menenangkan sedang dimainkan di ruangan, dan bahkan hujan lebat tidak dapat mengganggu suasana yang nyaman. Zhao Guang selalu pria yang sedikit bicara sebagai kepala keluarga. Zhao Hongyu, di lain pihak, memiliki senyum yang menawan di wajahnya seolah-olah dia puas dengan kemana hidup menuju. Zhao Yanzi mengerutkan keningnya dan cemberut. Dia mungkin akan menemukan berbagai cara untuk mengatasi invasi Hao Ren dalam hidupnya. Waktu berlalu dengan cepat saat makan malam mendekati akhir. Kau dapat membantu Zi dengan pekerjaan sekolahnya di studioku setelah makan. Aku akan mempersiapkan tempat tidur di kamarnya jadi kami bisa istirahat dengan baik hari ini, Zhao Hongyu berkata dengan lembut pada Hao Ren. Peu. Hao Ren tiba-tiba menyemburkan seteguk sup.